Pada kesempatan ini kita akan bahas kembali tentang kisah Imam Malik atau yang dikenal dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sebelumnya kita telah menceritakan tentang kisah beliau, yaitu tentang cobaan dunia. Beliau diuji dengan fitnah, akhirnya dipenjarakan. Nah, sekarang kita bahas lagi kisah beliau sebelum beliau masuk penjara. Selamat mendengarkan, tapi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita dapat informasi terbaru, baik itu tentang pelajaran bimbingan dan konseling maupun tentang kisah-kisah lainnya. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, beliau adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau memiliki sifat-sifat yang luhur dan tinggi. Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Beliau termasyhur dengan nama datuknya Hambal karena datuknya lebih masyhur dari ayahnya. Ibnu Hambal hidup dalam keadaan miskin karena ayahnya hanya meninggalkan sebuah rumah kecil dan tanah yang sempit. Beliau terpaksa melakukan berbagai pekerjaan. Beliau pernah bekerja di tempat tukang jahit, mengambil upah menulis, menenun kain, dan kadangkala mengambil upah mengangkat barang-barang orang. Beliau lebih mementingkan makanan yang halal lagi baik, dan beliau tidak senang menerima hadiah-hadiah dari para penguasa. Ketika ia masih berumur 14 tahun, Ahmad bin Hambal telah belajar mengarang dan menghafal Al-Quran. Beliau bekerja keras dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama yang sangat banyak ilmunya, Ibnu Hambal pun seorang yang teguh imannya, berani berbuat di atas kebenaran. Dia tidak takut bahaya apapun terhadap dirinya di dalam menegakkan kebenaran itu, karena Allah memang telah menentukan bahwa setiap orang yang beriman itu pasti akan diuji keimanannya, termasuk juga para nabi dan rasul yang tidak pernah lepas dari berbagai ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan berupa fitnah, kemiskinan, siksaan, dan lain-lainnya itu selalu akan mendampingi orang-orang yang beriman, apalagi orang yang menegakkan kebenaran. Demikian juga halnya dengan Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Terlalu banyak bahaya yang dihadapinya dalam berjuang menegakkan kebenaran agama. Ujian itu datangnya bermacam-macam, kadangkala dari musuh-musuh kita, dan dapat juga timbul dari kawan-kawan yang merasa iri dengan kebolehan atau kepintarannya seorang Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali berada di zaman kekuasaan kaum Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Quran itu adalah makhluk. Pendirian ini begitu kuatnya di kalangan pemerintah, sehingga barang siapa yang bertentangan pendirinya dengan para pemerintah tentu akan mendapatkan siksaan yang kejam. Sebelum Al-Ma'mun ini, yakni di zaman Sultan Harun ar-Rasyid, ada seorang ulama bernama Basar al-Marisi berpendapat bahwa Quran itu adalah makhluk. Baginda Harun ar-Rasyid, Basar al-Marisi berpendapat bahwa Quran itu adalah makhluk. Baginda Harun ar-Rasyid tidak mahu menerima pendapat tersebut. Bahkan terhadap orang yang berpendapat demikian akan diberi hukuman. Karena ancaman itu, akhirnya Basar melarikan diri dari Baghdad. Sultan Harun ar-Rasyid pernah berkata, "Kalau umurku panjang dan masih dapat berjumpa dengan Bashar, niscaya akan kubunuh dia dengan cara yang belum pernah aku lakukan terhadap yang lain." Tetapi setelah Sultan Harun ar-Rasyid meninggal dunia, kemudian diganti dengan putranya Al-Amin, barulah Syekh Basar keluar dari persembunyiannya. Kembali ia mengeluarkan pendapatnya itu bahwa Quran itu adalah makhluk.
Al-Amin juga sependirian dengan ayahnya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ia mengancam berat terhadap orang-orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Kemudian kepala negara pindah lagi ke tangan saudara Al-Amin, yaitu Al-Ma'mun. Di zaman pemerintahan Al-Ma'mun inilah pendapat tentang Quran itu makhluk mulai diterima. Al-Ma'mun sendiri telah terpengaruh dan ikut berpendapat demikian. Pada suatu kali oleh Ma'mun diadakan pertemuan para ulama besar untuk membincangkan hal itu. Tetapi para ulama tetap berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Ma'mun mengharapkan supaya pendapat itu diterima oleh orang ramai. Nah, pada masa itu satu-satunya ulama yang keras berpendirian bahwa Al-Quran itu bukan makhluk hanyalah Imam Hambali. Secara terus terang ia berkata di hadapan sang sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk yang dijadikan Allah, tetapi ia adalah mutlak kalamullah. Imam Hambali satu-satunya ulama ketika itu yang berani membantah, sedangkan yang lainnya diam 1000 bahasa. Kemudian ia ditangkap dan dihadapkan ke hadapan Baginda. Ia dipanggil bersama 3 orang ulama lainnya, yaitu Imam Hasan bin Muhammad saja, Imam Muhammad bin Nuh, dan Imam Ubaidah bin Umar. Kedua ulama di antara mereka sama menjawab dan membenarkan pendapat Baginda, sementara Imam Hambali dan Imam Muhammad bin Nuh dengan tegas menjawab bahwa Quran itu bukanlah makhluk. Keduanya lalu dimasukkan ke dalam penjara. Setelah beberapa hari dalam penjara, datang surat dari Tarsus yang meminta supaya keduanya dibawa ke sana dengan dirantai. Waktu pun terus berlalu. Kedua ulama tersebut betul-betul dirantai, kedua kaki dan tangannya, dan ditunjukkan di hadapan orang ramai. Nah, bayangkan pada waktu itu 2 ulama yang masyhur dirantai, digiring di hadapan ramai, ya. Niatnya adalah untuk mempermalukan sang imam, kemudian dibawa ke Tarsus. Sesampainya di sana, keduanya dimasukkan ke dalam penjara. Kerajaan mempunyai seorang ulama besar bernama Ahmad bin Abi Daud yang pandai berbicara namun lemah dalam pendirian. Terhadap Imam Hambali, mereka supaya dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Baginda Raja menerima usulan tersebut. Lalu Imam Hambali dihadapkan ke depan raja dan ditanyakan tentang pendiriannya. Namun ia tetap menyampaikan pendiriannya bahwa Al-Quran itu ialah kalamullah, bukan makhluk. Dan ia menegaskan lagi bahwa ia tidak akan berubah dari pendiriannya itu. Nah, bayangkan kokohnya pendirian seorang imam mazhab ini. Tetap dia mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah bukan makhluk, melainkan adalah kalamullah. Nah, pada akhirnya terjadilah persidangan yang dipimpin oleh Baginda sendiri. Kemudian Baginda memanggil Imam Hambali dan berkata, atas nama saya sebagai kerabat Nabi Muhammad SAW, saya akan memukul engkau beberapa kali sampai engkau membenarkan apa yang telah saya benarkan, atau mengatakan seperti yang saya katakan. Karena Imam Hambali masih tetap dengan pendiriannya, maka Baginda memerintahkan kepada prajuritnya untuk memukul Imam Hambali. Bayangkan, na'udzubillah min dzalik, seorang ulama terkenal dihukum di hadapan orang ramai. Nah, ketika cambuk yang pertama singgah di punggung beliau mengucapkan Bismillah. Ketika cambuk yang kedua, beliau mengucapkan La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan apapun kecuali dengan izin Allah. Nah, ketika cambuk yang ketiga kalinya, beliau mengucapkan Al-Quran kalamullahi ghairu makhluk. Nah, jadi pas cambuk yang ketiga tadi, terus dicambuk, beliau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk.
Kemudian pada cambuk yang keempat, sang imam membacakan surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kami, sehingga seluruh badan beliau mengalir darah merah. Akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara kembali. Pada suatu hari, ketika Imam Hambali dibawa ke kota Anbar dengan tangan yang terbelenggu, seorang yang alim bernama Abu Ja'far Al-Anbari menghampiri beliau. Imam Hambali bertanya kepadanya, "Hai Abu Ja'far, apakah engkau susah melihat keadaanku?" "Tidak, wahai Imam," jawab Abu Ja'far. "Engkau adalah pemuka umat, karena umat manusia ada di belakang. Demi Allah, bila engkau mau menjawab bahwa Quran itu makhluk, pastilah umat akan mengikutimu. Dan bila engkau tidak mau menjawab, maka umat juga tidak mau menjawab seperti apa yang ingin engkau jawab. Bila engkau tidak mati dibunuh orang, pasti engkau juga akan mati dengan cara yang lain. Maka janganlah engkau mahu menuruti kehendak mereka." Kemudian setelah mendengar perkataan Ja'far tadi, sang imam berkata, "Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah," sambil bercucuran air mata sang imam. Kemudian beliau pun dikunjungi oleh bekas penjahat bernama Abdul Haisam Al-Ayyar dan berkata kepada beliau, "Wahai imam, saya ini seorang pencuri yang didera dengan beribu-ribu cambukan. Namun saya tidak mau mengakui perbuatan saya, padahal saya menyadari bahwa saya salah. Maka janganlah imam gelisah dalam menerima dera, sebab engkau dalam kebenaran, wahai imam." Ketika Khalifah Al-Ma'mun meninggal dunia pada tahun 218 Hijriah atau 833 Masehi, setelah memerintah 20 tahun lamanya, yang menggantikan beliau ialah saudaranya yang bernama Ishaq Muhammad bin Harun Ar-Rasyid, yang bergelar dengan Al-Mu'tasim Billah atau lebih dikenal dengan Khalifah Al-Mu'tasim. Sebelum Khalifah Al-Ma'mun meninggal dunia, beliau telah berpesan kepada bakal penggantinya itu bahwa paham Al-Quran itu makhluk harus dipertahankan. Kebijaksanaan kerajaan yang menyiksa para ulama yang tidak sependirian dengan paham kerajaan itu atas dasar hasutan seorang ulama kerajaan yang bernama Qadi Qutodi, Ahmad bin Abi Daud atau Daud. Ulama inilah yang memberikan usulan kepada Al-Ma'mun bahwa jika Imam Ahmad bin Hambal tetap tidak mau mengikuti bahwa Al-Quran itu makhluk, hendaklah dihukum dengan hukuman yang berat. Setelah kerajaan dipegang oleh Al-Mu'tasim, ulama Ahmad bin Daud masih tetap menjadi qadi kerajaan. Pada suatu hari, qadi kerajaan ini coba mengadili sang imam dengan melakukan perdebatan. Akhirnya Ahmad bin Daud kalah karena tidak dapat mengemukakan alasan yang lebih kuat. Namun walaupun demikian, Imam Hambali tetap dimasukkan kembali ke dalam penjara. Kemudian pada bulan Ramadan, pengadilan terhadap Imam Hambali diadakan lagi. Khalifah Al-Mu'tasim bertanya, "Al-Quran itu adalah baru, bagaimana pendapat Anda?" "Tidak, Al-Quran adalah kalam Allah," jawab sang imam. "Saya tidak sejauh itu membahasnya, karena di dalam Al-Quran dan hadis tidak disuruh membahas soal tersebut," jawab beliau. Beliau dicambuk sampai berdarah. Padahal ketika itu bulan puasa. Baginda berkata, "Kalau kamu merasa sakit dengan pukulan ini, maka ikutilah saya dan akuilah bahwa Al-Quran itu makhluk supaya kamu selamat." Penyiksaan pun terus berlangsung sehingga beliau terasa bahwa
tali celana yang menutup auratnya putus dan hampir turun ke bawah. Beliau pun mengangkat mukanya ke atas sambil berdoa, "Ya Allah, atas namamu yang menguasai aras, bahwa jika engkau mengetahui bahwa saya adalah benar, maka janganlah engkau jatuhkan penutup auratku." Ketika itu, dengan izin Allah, tali celana beliau yang hampir terbuka tadi tidak jadi terbuka, sehingganya aurat beliau tidak dilihat oleh orang ramai. Nah, bayangkan kalaulah seandainya terbuka aurat sang imam, manusia yang luar biasa ini, manusia yang tawadu ini, bagaimana malunya. Tapi dengan pertolongan Allah, celana beliau tidak melorot ke bawah. Penyiksaan terhadap beliau itu baru berakhir setelah selesai maghrib. Para hakim dan orang-orang hadir kemudian berbuka puasa di hadapan beliau. Bayangkan, masuk waktu berbuka, semua orang berbuka di depan beliau. Sementara beliau dibiarkan saja, tidak diberi satupun makanan untuk berbuka. Demikianlah seterusnya. Pada hari yang kedua pun beliau masih tetap dihukum, didera sampai seluruh badannya mencucurkan darah, mengalir darah bercucuran di tubuh manusia yang luar biasa ini. Pada hari ketiga, beliau masih tetap didera sehingga pingsan. Hari ketiga, beliau pun pingsan. Setelah Al-Mu'tasim meninggal dunia, ia diganti dengan putranya Al-Watik. Pada masa ini banyak penganiayaan dilakukan terhadap para ulama. Khalifah Al-Wasik inilah yang memancung leher ulama terkenal, yakni Ahmad bin Nasir Al-Khuzai. Kepala Ahmad bin Nasir digantung dan diletakkan tulisan yang berbunyi. Bayangkan, ini seorang ulama juga, Ahmad bin Nasir, dipenggal kepalanya lalu ditulis, ya, ini kata-katanya. "Inilah kepala Ahmad bin Nasir yang tidak mahu mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Maka Tuhan memasukkan Ahmad bin Nasir ke dalam neraka. Kepala ini menjadi peringatan bagi mereka yang memalingkan dirinya dari kiblat." Demikianlah tulisan yang diletakkan dekat leher Ahmad bin Nasir. Na'udzubillah. Kemudian Khalifah Al-Watik meninggal dunia dan digantikan dengan saudara beliau yang bernama Al-Mutawakkil. Pada masa inilah dicabut tentang paham Mu'tazilah dan diadakan pembebasan terhadap semua ulama yang ditahan, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Sementara itu, Imam Hambali setelah dibebaskan, beliau diberi hadiah sebanyak 10.000 dirham. Nah, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahwasanya khalifah ini, ya, sangat mengagumi sang imam, sehingganya sang imam diberi hadiah 10.000 dirham. Namun itu dikasihkannya sama fakir miskin. Lihat video saya sebelumnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi, beliau meninggal dunia yang fana ini dengan tenang dalam usia 77 tahun. Setelah mendengar wafatnya beliau, seluruh kota Baghdad menjadi gempar. Jenazah beliau disembahyangkan lebih dari 130.000 orang muslimin. Demikian berakhirnya riwayat seorang penegak kebenaran dan meninggikan ilmu pengetahuan. Setelah melalui berbagai siksaan dan penganiayaan, semoga mereka yang berjuang pada jalan Allah menjadi kekasih Allah yang selalu mendapat keberkahan dan keridhoannya. Banyak lagi mereka yang berjuang pada jalan Allah, akhirnya menerima ujian dan cobaan dengan berbagai penganiayaan dan siksaan. Firman Allah yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut ayat 2-3. Jadi dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya belum seberapa ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita bila dibandingkan dengan ulama-ulama dulu. Banyak ulama-ulama yang disiksa, Imam Syafi'i dipenjara, Imam Malik, Imam Hanafi,
Kemudian Imam Hambali. Imam Hambali ini adalah imam yang terakhir dari imam mazhab, karena imam mazhab itu kan ada 4 yang dikenal dengan 4 mazhab. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hambal atau yang dikenal dengan Imam Hambali. Beliau ini salah satu murid dari Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dari kisah ini dapat kita petik pelajarannya dan bisa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kita petik dari buku 1001 Duka, Himpunan Kisah-kisah Menyayat Hati oleh Muhammad Isa Selamat Darul Nu'man. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.